jamaah kita kembali lagi bersama kami di Jalan Dakwah BTV. Sebelum Ustadz Encep melanjutkan tausiah untuk tema kita kali ini, lupa jaga aurat, bikin cewek dekat dengan maksiat. Pamer aurat di sosmed masa kini dianggap prestasi. Mengerikan sekali ya. Nah, ini ada pertanyaan dari jamaah yang sudah masuk ke Instagram @jalandakwahbtv official. Sudah ada dari @lolitatarigan22. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku Loli dari Medan. Mau tanya soal persahabatanku. Aku punya sahabat karib cewek sejak SMA sampai kuliah bareng. Semua orang ngasih julukan ke aku dan sahabatku ini sebagai sebutan besti halal dan haram. Besti halal haram ya? Iya, besti halal dan haram katanya. Mantap. Karena aku pakai jilbab syar'i, sementara sahabat aku penampilannya seksi banget. Gitu. Jadi penjulukan besti halal dan haram. Masya Allah. Sementara sahabat aku kan seksi banget nih. Maklum dia itu selebgram yang banyak sering di-endorse dengan baju-baju seksi. Seksi konsumsi, seksi keamanan. Banyak yang tanya nih, kenapa aku gak nasihatin sahabat aku untuk nutup aurat? Sebenarnya sudah, tapi aku gak mau intervensi berlebihan sama dia. Karena aku tuh manusia. Untuk itu urusan hati dan kesiapan masing-masing itu dalam pilihannya dia berhijab gitu kan. Karena untuk masalah urusan hati itu pilihan dia lah istilahnya kan. Dan kesiapan dia dalam berhijab. Nah, bagaimana Pak Ustadz, sikap aku salah atau enggak? Baik, Bu. Bu. Apakah salah sikap si tetehnya ketika dia punya sahabat pakaiannya, punten mohon maaf, mengumbar aurat? Bukan hanya sampai di situ, tapi auratnya dia pamerkan di media sosial. Bahkan di endorse dengan pakaian-pakaian seksi. Seksi apa tadi? Seksi keamanan, seksi konsumsi. Ibu, mudah-mudahan anak-anak ibu baik yang ada di sini maupun yang ada di rumah dijauhkan dari perbuatan-perbuatan yang jauh dari agama. Mudah-mudahan anak kita mau menutup aurat dan tidak mengumbar aurat apalagi di media sosial. Bagaimana jadi teman si teteh ini? Yang pertama wajib. Wajib apa? Watawasau bil haqqi watawasau bis. Harus saling menasehati dalam hal kebenaran dan saling menasehati dalam hal kesabaran. Kulil haq walau kana murron. Sampaikan yang benar itu benar walaupun pahit rasanya. Jadi si teteh yang ini memang wajib memberitahu dulu. Manggilnya apa? Say, apa besti, apa guys, apa beb. Ini si Loli nih, Lolita. Punya sahabat yang tadi belum berhijab. Misalkan beb, kata aku mah ya, oh mohon maaf aku mah bukan soalim. Kita kan bestian udah lama. Kalau kata aku, kamu pelan-pelan aja nggak apa-apa. Ya walaupun nggak bisa syar'i kayak aku, yang penting kamu tutup aurat dulu. Tapi jangan sampai nyinggung, ini yang susah sebetulnya. Gimana ngasih tahu biar nggak nyinggung. Nah si teteh yang tadi, teh Loli tadi, akhirnya dia ngasih tahu udah, sisanya ngapain? Ya udah biarin aja, yang namanya orang punya pilihan masing-masing. Kalau sudah memberitahu itu sudah lubar kewajibannya. Yang pasti sebagai sahabat yang baik jangan pernah berhenti untuk mendoakan sahabatnya agar dia menjadi pribadi yang lebih baik. Jangan sampai slogannya masih besti halal haram. Harusnya slogannya besti sehidup sesurga. Harusnya kan begitu. Kan enak masa besti halal haram ya. Iya. Nanti kita masuk surga dia masuk.
kan nggak mau begitu. Doakan terus sahabatnya Teh Loli ya. Mudah-mudahan jadi sahabat sehidup sesurga. Ibu, punten mohon maaf. Saya yakin kalau ibu-ibu mah jarang lah ya. Jarang yang memamerkan aurat di media sosial. Ini khawatir anak-anak kita. Titip ibu. Enggak kok Ustadz. Anak saya mah di madrasah. Kemana-mana pakai kerudung. Ibu pernah ngecek enggak HP anak-anak kita? Nah, ibu hati-hati. Anak kita bisa jadi di depan kita mah, iya mama, muhun mama, muhun. Ibu nggak tahu bagaimana anak kita ketika di kamar bermain medsos, dia buka kerudung, kemudian dia hati-hati, jangan sampai anak-anak kita pamer aurat di media sosial. Maka ibu melihat sekarang, kadang saya suka aneh sama orang-orang bu. Orang update kebaikan dinyinyirin bu. Orang lagi hajian. Assalamualaikum guys, alhamdulillah hari ini teh aku sudah ada di Madinah. Dan ini mau jalan-jalan. Alhamdulillah ya, komenannya ya elah baru ke situ doang. Saya mau udah 3 kali ke situ. Kalau ibadah tuh jangan dipamerin di medsos dong, nanti jadi ria. Giliran orang hidup bareng tanpa pernikahan, yang satu Duren Sawit, yang satu Mahmud Abbas. Duren Sawit tuh duda keren sarang duit. Kalau yang Mahmud Abbas, Mamah Muda anak baru satu. Itu dia dua-duanya, yang satu janda, yang satu duda, bikin vlog berduaan. Didukung, alhamdulillah ya couple goal banget, so sweet banget. Padahal itu perbuatan yang dilarang oleh 2 orang, bukan suami istri, hidup berdua, tapi didukung sama netizen. Ini dia nasihat yang sangat indah buat kita. Ini ada di kitabnya Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Beliau menukil perkataan Syekh Asy-Syadzili. Apa ucapannya? A'linu bi ta'atikum izharon li'ubudiyatikum kama yatadhaharu ghairukum bil ma'asi. Ibu, kata Syekh Abdul Hasan Asy-Syadzili, silahkan publikasikan ketaatanmu agar orang-orang tahu ibadahmu. Sebagaimana mereka juga bangga mempublikasikan perbuatan maksiatnya. Jadi ibu nggak apa-apa, ibu lagi di pengajian, ibu tuh upload ke media sosial. Guys, lagi pengajian jalan dakwah dengan ustadz yang paling kece, Ustadz Encep. Boleh tuh. Maksudnya apa? Kalau mereka bangga dengan perbuatan maksiatnya, mereka bangga mengupload auratnya di media sosial, maka kita juga harus bangga dengan ibadah perbuatan baik kita di media sosial. Urusan ria, urusan hati kita dengan Allah. Makanya cocok tuh nasihat yang tadi dari Imam Asy-Syadzili, publikasikanlah ibadahmu agar orang-orang tahu ketaatanmu. Sama sebagaimana mereka pun bangga dengan perbuatan-perbuatan maksiat mereka di media sosial. Doa saya mah satu aja deh, jangan sampai orang terdekat kita menjadikan aurat di media sosial dikonsumsi oleh orang. Na'udzubillahi min, nanti jadinya dosa jariyah, dosanya ngalir. Na'udzubillahi min dzalik. Dijaga ibu ya. Oke, baik. Ustadz juga ada juga yang suami istri, ini udah suami istri. Oh udah suami istri. Tapi sering pamer kemesraan di media sosial. Nah kadang-kadang lupa, mohon maaf, istrinya lupa tutup aurat. Kalau pamer kemesraan itu tidak masalah. Iya. Yang masalah adalah pamer kemesraan tapi istrinya membuka aurat. Maka itu termasuk suami yang dayus tadi. Suami dayus itu suami yang membiarkan istrinya melakukan perbuatan-perbuatan dosa. Istrinya menutup aurat, nggak ditegor sama suaminya, malah didukung. Sayang aku, kamu cantik loh, seksi pakai itu.
Coba lebih dibuka lagi sayang. Nah itu, wah follower kamu banyak nih begini mah nih. Demi followers dan demi engagement. Jangan sampai demi followers kita rela membuka aurat. Karena gitu kan netizen kan semakin dibuka aurat semakin banyak yang nonton. Tuh, jangan sampai Makanya Kang Bedu kalau lagi main medsos itu kalau slide 1 udah buka aurat jangan di slide. Enggak, saya nggak pernah. Nggak pernah kan? Nggak pernah, saya nggak pernah gini. Tapi biar nggak kegeser. jangan ya, jangan nggak boleh. Oke, baik. Tepuk tangan Ibu untuk Ustaz Cep ya. Oke, di segmen ini sekarang Bedu kasih kesempatan lagi jamaah untuk bertanya. Siapa yang mau bertanya? Saya mau bertanya. Ayo siapa? Mana? Ibu, iya. Aduh, jangan dipukul palanya Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Zainab Ternate dari Majelis Taklim Al-Mabrur Balai Endah Bandung. Oke, Ibu Zainab. Ya. Panggilannya Ibu Zeze. Zai. Uzay. Ya. Ibu Zay. Oke. Zainab. Saya mau bercerita dan sekalian bertanya. Boleh Ibu. Di zaman sekarang, di zaman now sekarang banyak orang yang memperlihatkan auratnya di media sosial dengan sengaja gitu. Saya tanpa mengatakan teman saya, teman SMA, kebetulan dia sekarang sudah terkenal gitu ya. Nah, rumah tangganya itu jadi banyak di apa? Di upload gitu. Oh, kehidupan rumah tangganya di-upload. Iya. Diposting. Jadi, ya, ini suaminya tuh melihat istrinya tuh tidak setelah menikah tuh karena tadinya istrinya yang tadinya belum masuk media sosial, belum medsos terkenal, itu, belum viral. Rumah tangganya tuh karena merasa saya mah udah laku gitu ya, jadi tidak merawat diri. Oh. Ya si perempuannya itu. Oh. Ya. Tadi dulu sebelum menikah bagus tampilannya. Ya. Sekarang pas sudah menikah, Ya, biasa aja. Ya, sesudah menikah itu dia ada orang mah baik ada laku senang nggak usah berdandan. Oh, karena merasa sudah punya suami dan Ya. laku. Jadi dia bangun tidur asal dikurilkan aja rambutnya tuh gitu ya. Ya. Kuriwelkeun, coba tah kuriwelkeun. Iya. Asal dikurilkan. Iya, Terus pakai daster. Jadi di rumahnya sehari-hari jadi Miss Duster. Miss Duster. Iya. Iya. Nah, suami lihat dong itu ada tetangganya rumput lebih hijau. Rumput tetangga lebih hijau. Setiap dia mau pergi kerja, wah lihat tetangga rumput lebih tetangga. segar. Iya. Lebih segar, gitu. Akhirnya terjadilah perselingkuhan. Oh, sesuatu yang diinginkan. Iya. Nah, kok diinginkan? Iya. Kok diinginkan? Kan memang diinginkan sama kedua yang itu. Jadi tetangganya itu rambutnya berubah. Oh, yang mana? Yang tetangga. Yang tetangga. Ya, tetangga. Akhirnya terjadilah perselingkuhan. Ya si istri cari bagaimana supaya kita juga mengikuti supaya dia rumah itu tangganya utuh. Jadi dia merubah penampilan. Gitu. Rambutnya dicat, alisnya disulam, sampai glowing lah, sampai dia menyuntik penyuntikan putih biar suntik putih. Iya. Pokoknya mah dia pengen tampil lebih baik daripada tetangganya gitu ya. Iya. Oke, itu. Akhirnya badannya tadinya gendut si teman saya. Ya oke, terus. Ya mirip-mirip lah ya, dengan gitu ya. hampir mirip. Gimana Bu? Mirip dengan Ustaz Badut ya. Gendutnya teman saya itu. Badut lah sebelum teman. Tapi dia berusaha untuk kurus. untuk melangsingkan badannya. Dengan cara olahraga atau suntik kurus? Iya.
Suti kurus. Pokoknya tekan maaf punten ya. Kalau Ustadz Badu mah mancung itu mah teman saya tuh pesek. Jadi di Seperti operasi. Hidung dioperasi. Iya, alisnya disulam. Iya. Alis disulam jadi kumis. Iya, jadi penampilannya itu semuanya dirubah. Akhirnya dia operasi. Ini dimasukkan ke medsos, sampaikan pakai baju seksi seperti baju kekurangan bahan lah ya. Iya. Nah, banyak lah yang follower sampai teman-temannya itu yang like. Suaminya, wah istri kamu tinggali jadi gelis gitu ya. Seperti ya enggak orang mau selingkuh dan ternyata istri saya tuh udah cantik ya melebihi selingkuhannya. Akhirnya kan mau kembali kepada istri yang tadinya jelek. Enggak ya akhirnya biasa aja. Iya. Nah, yang saya akan tanyakan, bolehkah gitu merubah penampilan dengan mengoperasi hidung, mensulam halis untuk memperbaiki, mempertahankan rumah tangganya gitu, Ustadz? Iya. Siap. Iya. Hanya itu yang saya tanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau singkatnya, demi menarik kembali perhatian suami, dia melakukan operasi plastik, sulam alis, ngurusin berat badan untuk merebut kembali perhatian suami yang mulai tergoda oleh tetangga yang pakai daster. Ya kan? Itu yang seksi itu kan. Akhirnya istrinya melakukan hal yang sama seperti itu. Panjang ceritanya Pak Ustadz. Saya baru nangkep itu dia. Yang sabar. Bukan saya nggak sabar Pak Ustadz. Tapi saya kelamaan ngebayangin yang seksi itu. Astagfirullahaladzim. Ya. Yang maksudnya yang mana yang mau dibayangin gitu loh. Tokoh utamanya siapa? Tokoh utamanya yang ternyata, nah istrinya berarti tokoh utamanya kan. Ya. Apakah boleh tuh berubah penampilannya? Baik. Silakan Ustadz. Dengan cara yang tidak alami. Baik. Bu. Emang begitu, ibu-ibu mah harus dipecut dulu. Cetar. Giliran kemarin mah udah gini aja nggak apa-apa udah laku. Giliran ada suaminya selingkuh, ada saingan, oke. Semua dirubah. Berpenampilan lebih baik, lebih cantik, boleh asal tidak menyalahi aturan agama. Ini sayangnya yang dilakukan oleh si teteh yang ini adalah dia sudah memperindah diri, sudah mempercantik diri, sayangnya diupload ke media sosial. Yang salah itu. Kenapa harus diupload ke media sosial? Ibu udah dandan cantik, udah diet, alisnya udah 10 cm. Mirip kayak bidadari. Pas dideketin mah ternyata nini. Ibu, silahkan ibu mempercantik diri asal tidak melanggar syariat Islam. Tapi kalau udah cantik tuh jangan dipamerin ke orang. Pamerinnya ke siapa? Buat suaminya sendiri. Biar suaminya tidak melirik orang. Ibu bilang ke suami ibu, sayang, kalau kamu melihat perempuan-perempuan cantik di luar, tolong kamu bilang ke aku. Biar aku akan tampil lebih cantik dari perempuan itu. Kamu ingin aku menjadi seperti apa? Aku siap sayang, yang penting ada modalnya. Ini yang salahnya suami-suami. Kenapa dia berpaling di luar? Karena melihat yang lebih cantik. Padahal istrinya sendiri bisa didandanin kalau di modal. Pengen istri cantik nggak pakai modal. Itu namanya suami nggak tahu dir. Amit. Dijauh. Kok sini sih? Ibu dendam banget sama Kang Bedu.
Ibu punten mohon maaf, ibu mempercantik diri, ibu jogging, ibu nge-gym capek jadi ibadah atau enggak? Jadi ibadah. Kalau untuk siapa? Suami, datang suami pulang, sayang. Wow, amazing. Gimana keadaan aku sekarang? Siapa ini? Aku adalah Maimunah. Aku Maimunah istri kamu, Mang Udin. Kamu lupa ya? Ini betul Maimunah. Aku kan dipanggilnya Mumun. Oh iya. Gimana penampilan aku? Mumun, kamu cantik banget, Mumun. Semuanya untuk kamu sayang. Habis berapa semuanya? Bagaimana? Habis berapa semuanya? Semuanya habis 1 M. Berarti ini suami yang amit suami kor med pel. Jangan sampai ibu dandan cantik tapi buat orang lain. Iya, Ibu oke. mau ke pasar dandan cantik, mau arisan dandan cantik, giliran di rumah Pakai daster doang. itu yang nggak boleh. Oke, istri kita sudah menutup aurat. Baik, cantik lah. Baik. Kemudian posting di media sosial. Nah itu dia. Gimana sifat suami yang baik yang dianjurkan dalam agama? Jelas seorang suami harus ngasih tahu istrinya. Kalau bisa dilarang kalau itu mengumbar aurat, nggak boleh. Kalau sesuai dengan syariat bisa. Sesuai dengan syariat silahkan. Karena dia profesinya jualan fashion, tas. Kayaknya ini mah pengalaman pribadi. Kang Bedu, Iya. selama itu tidak melanggar syariat Islam, tidak ngumbar aurat, sok mangga silahkan. Tapi kan wajahnya dilihat banyak orang. Kang Bedu rela enggak? Kang Bedu rela enggak? Iya, karena dia profesinya jualan tas kan harus dilihat siapa yang jualan, harus dipercaya kan maksudnya. Betul. Jadi saya pikir ya udahlah, mudah-mudahan dia memang niatnya untuk supaya dagangannya dilihat orang. Kan Kang Bedu juga kalau istri kita keluar dilihat orang juga Kang Bedu istri kita. Iya, sama aja ya maksudnya. Oke kalau gitu, berarti boleh maksudnya. Siap. Oke, terima kasih. Tepuk tangan buat Ibu Maimunah Zainab ya. Ibu Zainab, Ibu Zai, ya oke. Zainab. Setelah Ibu Zainab, Ibu siapa? Siapa yang mau tanya lagi? Setelah Ibu Zainab, iya. Silakan Ibu siapa Ibu? Oh mati lagi ya? Ya pecat Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Siti Aminah dari Majelis Taklim Nurul Islam Bogor. Pak Ustadz, Mangga. saya mau minta masukannya Pak Ustadz. Saya kan punya anak cewek, dia bercita-cita ingin jadi desainer baju. Fashion designer ya? Ya, desainer baju. Iya. Emang dia ahli desain baju Ustadz. Alhamdulillah dia lulus kuliah di jurusan itu Pak Ustadz. Wah keren. Sebenarnya ada yang ingin saya ungkapkan ke dia Pak Ustadz. Cuman jujur hal ini belum saya ungkapkan ke dia. Khawatirnya dia nggak mau terima atau takut tersinggung gitu atau gimana? Iya, bisa jadi gitu Ustadz. Oh iya. Saya ingin dia jadi desainer baju muslimah. Pengennya ibu. Pengen saya dia jadi desainer baju muslimah. Baik. Supaya dia tidak dosa jariah Ustadz gitu maksudnya. Terus Emang selama ini desainer baju apa? Pakaian dalam atau pakaian apa? kurang tahu juga, makanya saya khawatir. khawatir mendesain baju-baju yang ya tidak- saya takut Iya. si kakak ini jadi desainer baju seksi Pakaian dan dalam. laku di pasaran, jadi sampai dipakai sama cewek-cewek itu Ustadz. Ya, jadi saya minta masukannya Ustadz. Jadi itu yang saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dijawab nanti ya Ustadz ya? Boleh. Oke, setelah ini kita akan dengarkan jawaban dari Uus. Setelah kita kembali lagi, tetaplah bersama kami di Jalan Dakwah BTV. Bye-bye, berkah.